Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, saya akan memperkenalkan monitoring laporan tahunan berbasis elektronik, baik di tingkat pertama, di tingkat banding, maupun tingkat pusat. Nah, kali ini saya akan membedah monitoring laporan tahunan 2023 sebagaimana format laporan tahunan Mahkamah Agung secara elektronik. Nah, ini untuk di tingkat pertama, Bapak Ibu silakan menggunakan akun panitra tingkat pertama atau ketua atau wakil tingkat pertama. Nah, ini saya coba saya login menggunakan akun Panitra di salah satu satuan kerja di tingkat pertama. Nah, eh, pada halaman utama terdiri beberapa modul ya, sebagaimana pada umumnya. Nah, di sini ada tambahan baru modul Elapta. Nah, ini di modul ini itu khusus untuk laporan tahunan. Nah, silakan diklik modul ini, modul Elapta, maka sesuai dengan kewenangan akunnya itu akan membuka menu-menu eh, terkait Elapta di tingkat pertama. Nah, di tingkat pertama karena ini login sebagai akun tingkat pertama di sini untuk Lapta Mahkamah Agung ini kita mengikuti formatnya ada kurang lebih 7 jenis laporan. Pertama itu keadaan umum. Keadaan umum ini silakan Bapak Ibu Panitra nanti memeriksa atau mengecek datanya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian diklik tombol proses, maka akan menyajikan datanya. Ini sebagaimana format data laptop Mahkamah Agung, kolom-kolomnya ini sama dengan yang diminta Mahkamah Agung, di mana ada kolom klasifikasi perkara, ada sisa tahun lalu, ada masuk tahun ini, bebannya yaitu sisa tahun lalu sama masuk tahun ini ada berapa ini jumlahnya. Kemudian yang dicabut ada berapa, yang diputus ada berapa, kemudian total yang diselesaikan atau jumlah yang diputus. Kemudian sisa saat ini atau sekarang. Nah, di sini jenis klasifikasinya itu ada yang ditangani di salah satu satker ini. Saya login menggunakan satu PA Jakarta Pusat. Klasifikasinya ada perdata gugatan dan permohonan. Nah, di sini Bapak Ibu itu bisa melihat data-datanya ya. Oke, kemudian format lainnya ini keadaan umum. Ini Bapak Ibu silakan cross check dengan data SIPP di lokal Bapak Ibu masing-masing atau rekap laporan tahunan Bapak Ibu ya per bulan itu direkap ada berapa sama enggak dengan jumlah yang disajikan di Kinsatker karena yang jadi acuan atau patokan adalah data yang masuk di Kinsatker sebagai laptop. Nah, sumbernya yaitu Bapak Ibu berdasarkan sinkronisasi APS ya. Jadi di tingkat pertama silakan sinkron datanya untuk menaikkan datanya. Kalau misalnya ada yang tidak cocok, ada yang kurang, silakan disinkron datanya saja dari APS Badilat ya, yang di lokal. Nanti akan masuk ke Kinsatker. Kemudian format yang kedua, ini saya submenu kedua, yaitu kinerja perkara berdasarkan klasifikasi tingkat gugatannya. Jadi silakan dicek, dipilih dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian diproses. Atau kalau mau bulanan silakan diklik bulannya. Nah, ini jadi jenis perkara berdasarkan klasifikasi gugatan ini sudah disajikan semua. Ini kurang lebih ada 15
jenis perkara yang ditangani yang atau yang ada di Jakarta Pusat ya. Misalnya isim poligami ada berapa tahun ini jumlah sekian ya Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan di cross check dengan laporan Bapak Ibu di Satker. Ya, ini sisa berdasarkan jenis gugatan. Ini sisa tahun lalunya sekian. Jadi ada masuk tahun ini total bebannya cabut putus jumlah dan sisa sekarang. Begitu juga permohonan. Itu sudah bisa kita lihat dari klasifikasi permohonan ada berapa jenis perkara sesuai dengan kolom laporan Mahkamah Agung atau laporan tahunan ini sudah disajikan berdasarkan kolom yang laporan tahunan. Oke, ini jenis-jenisnya ya. Misalnya asal usul anak ada 37, silakan diklik maka aku biasanya kelihatan ya. Kelihatan perkaranya. Kita coba lihat asal usul anak misalnya. Jenis perkaranya akan kelihatan registernya nomor berapa saja, nomor perkaranya secara detail. Nah, seperti ini. Jadi akan kelihatan jenis perkara eh, anak ya. Oke, baik. Selanjutnya jinayat ini jinayat khusus untuk MS Aceh. Jadi kalau selain itu nggak perlu dibuka kalau mau lihat yang jinayat ya silahkan. Kemudian ada hari rata waktu putus. Nah, ini rata-rata waktu putus. Ini sudah bisa disajikan. Formatnya juga mengikuti format Lapta Mahkamah Agung. Jadi dari tingkat pertama sampai pusat itu kolomnya sama. Jadi 1 sampai 5 bulan ada berapa yang diputus. Kemudian 6 sampai 12 di atas setahun atau di atas 12 bulan ada berapa. Nah ini kelihatan nih jenis perkara gugatan ada yang di atas 1 sampai 5 bulan sekian, 6 sampai 12 bulan sekian. Nah, kemudian mediasi itu juga bisa disajikan data laptanya jadi di Satker tingkat Bapak Ibu silakan klik tanggal 1. Jadi ini secara periodik mau harian, mau bulanan, mau tahunan ini bisa tersaji melalui Satker ya. Jadi kalau mau lihat berapa sih yang dimediasi dalam sebulan misalnya, ya Rex aja per tanggal antar tanggal awal sama tanggal akhir dalam jangka waktu sebulan. Sehingga nanti sistem akan analisa. Nah, ini seperti ini kolomnya. Misalnya jenis perkara, jumlah perkara yang dimediasi selama kurun waktu tanggal periodik yang dipilih, berapa yang berhasil ada berapa, yang pencabutan berhasil sebagian, tidak berhasil, yang tidak dapat dilaksanakan, kemudian totalnya ada berapa. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi bisa disajikan datanya eh, berdasarkan kondisi sinkronisasi. Begitu juga dengan kolom atau menu pelaksanaan eksekusi di tingkat pertama. Itu bisa dicek datanya. Kalau untuk data lapta berarti data 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian klik tombol proses. Nah, akan kelihatan. Nah, ini di sini kita sajikan dalam satu wilayah ya. Dalam satu wilayah PTA, lingkungan PTA, misalnya Jakarta Pusat ada 1, sisa lalu permohonan eksekusi ada 7, sehingga totalnya ada 8 yang sudah dilaksanakan sekian. Oke, nah jadi di sini ini data SIPP hasil sinkronisasi melalui APS ya. Ini di sini kita juga sudah kasih tulisan ya bahwa sumber datanya itu dari sinkronisasi APS Bapak Ibu ya. Ya, nah untuk tingkat pertama mungkin ini menu-menu ya yang sesuai dengan permintaan Lapta Mahkamah. Untuk tingkat banding itu beda sendiri. Nanti ada di kalau login sebagai PTA itu ada menu di sini ada atas menunya untuk tingkat banding. Karena ini login sebagai tingkat pertama, maka tingkat bandingnya kita hidden atau kita sembunyikan Bapak Ibu.
Nah, silakan Bapak Ibu akurasi datanya secara mandiri, sesuaikan dengan data SIPP yang ada di lokal Bapak Ibu. Mungkin cukup Bapak Ibu sesi untuk monitoring atau akurasi laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2023. Ini kita sudah sajikan dalam satu modul khusus yaitu e-Lapta. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan hubungi PTSP, Badilak, atau bagian terkait yang ada di Badilak. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.